Untuk itu saya minta pada Kapolri, Panglima TNI untuk menindak secara tegas. Jangan hanya sekedar himbauan-himbauan saja. Kepada aparat keamanan, pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil. Ini merupakan pasukan cadangan yang dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat. Inilah pasukan cadangan yang bisa saya gerakkan sebagai Panglima tertinggi lewat Pangap, lewat Panglima TNI untuk keperluan-keperluan khusus. Ada baru baju loreng menurunkan Baleno Habib Rizik. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi, ya. Perintah saya itu. Dilihat lagi gambarnya, ya kan? Di gambarnya kan ada yang bajunya nggak baju TNI. Yang jelas itu dilaksanakan secara bersama, ya. Ada Satpol PP-nya, ada polisinya, ya TNI-nya di bawah membantu. Untuk menjaga negara dan bangsa ini. Dari ancaman dan gangguan musuh yang ingin mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Awal-awal pandemi COVID-19 terdeteksi di Indonesia, para laskar sudah terlihat ingin memanfaatkan situasi membidik kejatuhan Jokowi. Narasi-narasi lockdown terus digaungkan oleh mereka, seolah-olah opsi tersebut adalah budi pekerti mereka untuk membantu Presiden Jokowi agar bangsa Indonesia selamat dari krisis. Tetapi, untungnya Presiden kita seorang yang linue, atau orang yang memiliki firasat dan daya nalar yang lebih berkat dari kedekatannya dengan Allah. Beliau sudah mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi akibat pandemi COVID-19. Opsi jebakan tersebut tidak dihiraukan oleh Presiden. Bahkan, karena sudah membaca niat busuk, Jokowi menerapkan PSBB yang disertai dengan ancaman pemberlakuan darurat sipil. Hal tersebut diwacanakan Jokowi di bulan Maret 2020. Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga saya sampaikan juga tadi bahwa perlu didampingi kebijakan darurat sipil. Ujar Presiden Jokowi di akun YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 30 Maret 2020. Walah, tentu banyak laskar semakin kencang berteriak. Mereka ketakutan luar biasa. Kemudian yang muncul adalah tuduhan Jokowi otoriter dan akan menggunakan tangan besi untuk membungkam demokrasi. Kita yang waras kadang bingung juga. Di suatu peristiwa menuduh Jokowi pelongo-pelongo, pelin-pelan, dan lembek. Di peristiwa lain mengatakan Jokowi otoriter. Benar-benar laskar. Istilah darurat sipil tercantum dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Aturan ini menerapkan 3 tingkat keadaan bahaya, yaitu keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, dan keadaan perang. Di pasal 1 ayat 123, Perpu tersebut menjelaskan syarat Presiden menerapkan Indonesia dalam keadaan bahaya untuk sebagian atau seluruh wilayahnya.
keamanan dan ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat pelengkap secara biasa. Kemudian timbul perang atau bahaya perang, atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga. Hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara. Sedangkan pasal 3 ayat 1 berbunyi, penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa darurat sipil pusat atau penguasa darurat militer pusat atau penguasa perang pusat. Kemudian pada bulan Mei, pemerintah juga menerbitkan Perpu nomor 1 2020 atau Perpu Corona yang berkaitan dengan persiapan menghadapi bencana ekonomi sebagai dampak yang menyertai pandemi COVID-19. Waktu 7 bulan berlalu, yaitu Maret hingga November 2020. Dari wacana penerapan darurat sipil tersebut, tampaknya membuat Laskar lupa akan potensi undang-undang tersebut akan digunakan oleh Presiden Jokowi. Mereka bodoh atau memang terlalu berambisi untuk segera menjatuhkan Jokowi, sehingga sama sekali tidak memperkirakan langkah mau Jokowi ini. Dengan keyakinan penuh, mereka telah membuat skenario yang runut dan tertata dengan berbagai opsi. Mereka yakin Jokowi akan bingung dan melakukan blunder dengan rancangan kerusuhan yang telah mereka susun. Momen Rizik yang dideportasi dari Arab Saudi digambarkan sebagai kepulangan Pak Pahlawan Agung yang dinantikan jutaan umatnya. Mobilisasi kadrun dilakukan Sang Bohir agar tampak benar-benar seorang yang berkarismatik. Begitu yakin dan jumawanya, tanpa menunggu lama-lama, narasi-narasi yang merongrong kewibawaan pemerintah dilakukan. Revolusi berdarah dan penggal kepala dilontarkan untuk mengancam dan mencemooh pemerintahan Jokowi. Melihat perusuh sudah mengancam keutuhan dan keamanan negara, Presiden Jokowi bertindak tegas dengan memerintahkan Panglima TNI untuk bergerak. Sampai di sini, perusuh dan pendukungnya belum menyadari ada undang-undang darurat sipil yang bisa diterapkan seandainya ancaman kerusuhan dan perpecahan bangsa nampak nyata terlihat. Hal ini tampak dari pernyataan-pernyataan top manajemen kadrun yang duduk di Senayan, di pemerintahan maupun di partai, yang ramai-ramai seirama mengecam pelibatan TNI dalam penurunan baliho Rizik tersebut. Bahkan si Bohir terpaksa muncul dengan statement karismatiknya disertai dengan lobi ke Wapres untuk menjadwalkan pertemuan dengan sang boneka. Mereka berusaha membodohi masyarakat dengan mengecilkan suatu peristiwa menjadi sebatas pencopotan baliho. Padahal mereka tahu situasi lain di belakang peristiwa yang tampak di permukaan tersebut. Maka, setelah menyadari atau menuju proses kesadaran tentang langkah yang diambil Jokowi, tampaknya plan A hingga Z yang telah direncanakan akan menemui jalan buntu sebuntu-buntunya. Sebab tertera dengan jelas dalam undang-undang bahwa bila darurat sipil diterapkan, maka kekuasaan dan wewenang Presiden Jokowi akan semakin besar, mutlak dan tunggal. Apabila mereka tetap bergerak dan bandel, akan mudah bagi Jokowi mematikan mereka satu persatu, termasuk mencopot gubernur kadrun tanpa harus meminta persetujuan siapapun, dan langsung memenjarakannya sesuai kewenangan yang didapat dari undang-undang tersebut. Masih berani